Aku Anindita Alikaradia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 DJKT 2. Selamat menonton. Ini aku akan membahas tentang pengenalan virtual machine. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini ada yang pertama, apa itu virtual machine? Jadi, apa sih virtual machine itu? Terus yang kedua ada arsitektur virtual machine, terus cara download dan install VirtualBox, terus cara download VMware, dan cara install VMware. Nah, pembahasan pertama yaitu, apa itu virtual machine? Nah, virtual machine atau VM adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik. Bisa dibilang VM itu seperti komputer dalam komputer. Bayangkan kamu punya satu laptop, tapi kamu bisa membuat komputer palsu di dalamnya yang punya sistem operasi sendiri, aplikasi sendiri, dan bisa dipakai seperti komputer biasa. Di dalam suatu virtual machine itu terdapat sebuah hypervisor. Nah, apa sih hypervisor itu? Jadi, hypervisor adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan menjalankan virtual machine atau VM. Atau dengan kata lain, hypervisor itu otaknya yang memungkinkan komputer kamu membuat komputer palsu atau VM di dalamnya. Fungsi dari hypervisor itu ada 3, yaitu membagi sumber daya komputer, RAM, CPU, hard disk untuk tiap VM, menjalankan, menghentikan, dan mengatur VM, serta menjaga agar VM tidak saling mengganggu. Nah, kalau diibaratkan sebagai rumah, komputer asli itu rumah besar atau bisa disebut dengan host, sedangkan hypervisor itu adalah seorang arsitek yang membangun dan mengatur kamar-kamar itu. Jadi, ilustrasi sederhana dari virtual machine itu, ibaratkan kamu punya komputer 1 biji, tapi kamu mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai Android, sekaligus dalam satu laptop kamu itu. Nah, dengan bantuan hypervisor, kamu bisa menjalankan ketiga OS itu sebagai virtual machine dalam satu waktu. Kalau ada yang tanya nih, jadi hypervisor itu bisa kita jalanin beberapa virtual machine sekaligus? Jawabannya, hypervisor itu memungkinkan kita menjalankan beberapa virtual machine sekaligus dalam satu komputer fisik. Contohnya, misal nih, kamu punya laptop dengan RAM 16 GB dan CPU 8 core. Lalu kamu pakai hypervisor seperti VirtualBox. Nah, jadi kalau kamu pakai hypervisor itu, kamu bisa bikin dan jalanin beberapa VM seperti VM dengan Windows 10, dengan Linux Ubuntu, atau dengan Android kali 86. Semua itu bisa berjalan bersamaan asalkan komputer fisikmu itu cukup kuat, terus kamu atur pembagian RAM dan CPU dengan baik. Untuk pembahasan yang kedua yaitu arsitektur dari virtual machine. Jadi terdapat 2 jenis arsitektur virtual machine, yaitu yang pertama bare metal hypervisor atau tipe 1 dengan ciri-ciri bisa langsung diinstal di atas hardware tanpa OS seperti Windows atau Linux. Yang kedua, dipakai di server atau sistem besar, kemudian lebih cepat dan stabil. Sedangkan untuk arsitektur yang kedua atau hosted hypervisor atau tipe 2 memiliki ciri-ciri diinstal di dalam sistem operasi biasa seperti aplikasi, lebih mudah digunakan untuk pemula, serta performa sedikit di bawah bare metal karena lewat OS dulu. Nah, di sini terdapat cocok ya. Bare metal hypervisor itu cocok untuk data center, jaringan perusahaan, server virtualisasi yang butuh performa tinggi. Nah, sedangkan untuk tipe 2 itu biasanya cocok buat pelajar, pengguna rumahan, ataupun developer yang ingin tes program di OS lain. Jadi kalau kamu mau mencoba atau mempelajari suatu virtual machine, kamu bisa pakai yang hosted hypervisor atau tipe 2 karena tipe ini itu cocok buat pelajar atau orang-orang yang ingin coba-coba lah pakai 2 itu. Nah, dalam bare metal arsitektur itu ada Proxmox, VMware ESXi, serta Sun Server.
Sedangkan di hosted arsitektur terdapat VMware dan VirtualBox serta parallel desktop. Kamu bisa pakai nih. Kalau VMware itu biasanya itu berbayar, tapi kita bisa pakai trial 30 hari karena kalau belajar itu 30 hari kayaknya cukup deh. Kalau VirtualBox gratis 100%. Nah, di sini kan gimana sih cara download dari VirtualBox dan VMware itu sendiri? Gimana cara installnya? Nah, di sini aku juga bakal ngajarin gimana sih caranya install. Langkah pertama dari menginstal itu, yang pertama kalian buka browser. Di sini aku pakai Google Chrome. Terus tinggal diketik aja virtual machine download. Kalau udah, kalian masuk ke website yang ini. Klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa pakai yang Windows, karena kan aku kan pakai Windows nih laptopnya. Jadi pakainya Windows installer. Di-download aja nih. Karena aku udah download, jadi kita tutup aja ya. Ini kebetulan aku udah ada di sini. Nah, ini udah di-download kan? Kalau udah di-download tinggal dibuka aja. Tuh, nyala angel. Anda ingin mengizinkan aplikasi ini melakukan perubahan pada perangkat Anda. Di sini kalian mencet iya. Tunggu bentar lagi. Apa ini? Nih. Nah, kalau udah kayak gini, kalian next aja. Next. 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 Yes, install. Nah, ini tunggu aja sampai sini hijau-hijaunya itu penuh. Kalian bisa tunggu ya. Finish. Nah, kalau udah keinstall kayak gini nih tampilan Oracle VirtualBox Manager-nya. Ini ada menu preferensi, impor, ekspor baru dan tambah. Terus di sini juga ada menu mendatang media jaringan. Seperti itu. Kalau kalian mau tambah bisa klik baru. Terus itu nama ininya di sini bisa diatur versi Windows-nya. Tuh kan udah banyak versi Windows yang bisa dijalanin juga. Nah, yang kedua, kok yang kedua sih? Habis itu, gimana sih cara download VMware? Nah, kalau cara download VMware-nya, caranya sih sama. Kalian buka Google Chrome, terus kalian cari nih, download VMware. Nih, jadi sini nih.
Nih tinggal dipencet aja download gitu kan. Tapi karena aku udah download, jadi aku pakai aja di file yang ini. Ini filenya. Nah kalau udah di download kalian buka aja filenya. Terus iya. Preparing VMware Workstation for installation. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian next aja. Kayak tadi, next. Terus ini jangan lupa dipencet I accept the terms in the license agreement. Ini artinya kalian udah menyetujui semua yang ada di lisensi ini. Terus kalian pencet next. Next lagi, next, install. Nah, tinggal tunggu lagi installnya. Nah, finish. Yeay. Nah, ini sudah ada VMware Workstation-nya. Ini bisa dibuka. Jadi kayak gini tampilan awal dari Workstation Pro-nya. Oke. Jadi itu tadi cara-cara download VirtualBox dan VMware-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.